dan itu menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Gitu. Coba bayangkan teman-teman merasakan itu nggak? Gitu. Ditambah lagi semua mahal. Semua mahal itu karena memang proses dan regulasi. Kalau ada orang yang berhasil berbisnis di Indonesia dengan penghasilan dan pencapaian yang cukup eksponensial, saya salah satu orang yang paling hormat. Karena itu tidak mudah. Terus terang tidak mudah. Apalagi di Indonesia gitu ya, dengan regulasi dan permodalan yang tidak mudah, maka mereka yang mampu menembus itu sedikit sekali. Makanya terus terang hanya 7% yang bisa mengakses permodalan melalui perbankan. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya terjebak di tengah-tengah. Naik enggak, turun enggak gitu ya. Nah, sehingga solusinya kalau kita tidak mau bersama-sama sulit untuk bisa mengembangkan diri gitu ya, memiliki bisnis yang kemudian bisa membesar gitu. Namun kabar baiknya nanti akan Kang Teguh sampaikan apa sih yang menjadi tujuan kita malam ini berdiskusi, lalu kemudian menyimak bersama apa yang saya sampaikan. Sehingga kalau mau boleh jujur gitu ya, coba deh tengok kiri kanan UMKM ya, UMKM gitu ya, yang benar-benar melampaui, gitu ya, dari ultra mikro menjadi mikro, dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah gitu ya. Lalu kemudian dari menengah benar-benar menjadi pengusaha yang sangat luar biasa gitu. Coba tengok kiri kanan, dicari datanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Nah, inilah poin yang akan kita sampaikan. Ada solusi, ada agenda yang ingin kita tawarkan, ada juga yang ingin kemudian kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membawa solusi dan keberkahan untuk kita semuanya. Lalu, kalau rekan-rekan semuanya mungkin pernah melihat dan mendengar gitu ya, salah satu motivator terbaik Indonesia, beliau menyampaikan gitu ya, menyampaikan dan fakta itu betul, saya sudah cross check gitu, ada top 1% orang menguasai 50% kekayaan nasional gitu. Artinya yang 1% ini menguasai 50% kekayaan nasional itu sangat luar biasa gitu. Sehingga sisanya itu dibagi dengan jumlah penduduk dan itu pun berebut. Makanya kalau berbicara kekayaan gitu ya, kalau kita melihat figurnya itu lagi gitu. Itu lagi akan mengarah kepada A, B, C, D, E, F, G. Sementara gitu ya, kita semuanya mungkin yang ada di kelas menengah dan bawah gitu, itu terjebak dalam kondisi yang sulit untuk keluar. Kenapa kemudian sulit untuk keluar? Saya coba bayangkan. Dan saya coba ilustrasikan, mohon disimak untuk kemudian kita punya gambaran secara theater of mind gitu loh. Saya ambil contoh, berapa sih UMR di Kota Bandung misal ya? Katakan UMR di Kota Bandung mungkin katakan 4 juta, misal ya 4 juta. Lalu kemudian coba tengok gitu ya, coba rasakan, coba cross check, berapa sih cost living, biaya hidup yang agak enak saja, jangan menyebut enak ya, yang agak enak saja gitu ya, untuk orang yang sudah berkeluarga dengan asumsi ada anak, ada istri, dan suami. Katakanlah 3 orang. Gitu. Kalau rekan-rekan semuanya mau agak enak kehidupannya gitu ya, nah maka setidaknya harus punya income 15-20 per bulan. Itu pun dengan asumsi agak enak. Nah sementara yang kami rasakan terus terang, yang kami rasakan dan ini yang realita yang sangat luar biasa adalah UMR dengan biaya hidup di Indonesia sudah sangat jomplang. Sudah sangat jomplang. Gitu ya. Bayangkan gitu ya. Dan orang kalau misalnya ingin mendapatkan gaji yang cukup besar, misalnya 5 juta naik ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20, 20 naik ke 25, 30, bahkan mungkin ratusan juta, harus berkarir dari bawah, dan itu menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Menghabiskan waktu yang sangat luar biasa. Gitu. Coba bayangkan teman-teman merasakan itu nggak? Gitu. Ditambah lagi semua mahal. Semua mahal itu karena memang proses dan regulasinya seperti itu. Saya ambil contoh misalnya, saya pernah diajak berdiskusi salah satu pejabat di Kota Bandung,
lalu kemudian juga beliau menyampaikan kata, kok sembako di kota kita kok mahal sekali. Karena saya seorang praktisi dan saya juga seorang pengusaha, saya tahu persis apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Permasalahan yang pertama, gitu ya, sebelum nanti kita kembali pada topik kita, gitu. Permasalahan yang pertama adalah adanya pajak berantai. Dari manufaktur ke distributor kena pajak, dari distributor ke supplier kena pajak, dari supplier ke agen kena pajak, dari agen ke retailer kena pajak, pajaknya dibebankan kepada pembeli. Betul apa betul, rekan-rekan? Itulah yang kita rasakan. Lalu bagaimana solusinya? Coba kalau kita mengambil bahan pokok itu langsung kepada manufaktur, lalu kemudian ditransaksikan kepada end user, maka otomatis akan turun inventorinya sekitar 30%. Itu realita yang ada. Gitu. Makanya sekarang kalau kemudian rekan-rekan misalnya ingin membuka bisnis, saya ambil sebuah ilustrasi misalnya, katakanlah bisnisnya adalah pecel lele gitu, maka setidaknya 15-20 juta itu harus keluar. Belum lagi tidak ada jaminan bisnis itu kemudian berhasil dan bisa meraup omset yang besar. Gitu. Belum promo, belum bahan baku, belum yang lainnya gitu. Nah maka yang akan kita tawarkan adalah bagaimana kita bisa memiliki usaha bersama tanpa yang bersangkutan kemudian terlibat dalam bisnisnya. Rekan-rekan semuanya, Migimo ini bukan MLM, jadi ini adalah bisnis murni di sektor real. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang pernah berpikir apa nih bisnis opportunity-nya, apalagi kalau misalnya orang yang pernah mengenal MLM gitu ya, lalu kemudian bertemu dengan orang lama, lalu kemudian tiba-tiba memberikan bisnis opportunity, dalam pikirannya pasti nih gue ditawarin MLM gitu ya. Nah Migimo bukan MLM. Migimo adalah komunitas bersama bagaimana menaiki tiga tahapan tangga kita. Pertama adalah bersama-sama, yang kedua adalah berdaya, yang ketiga adalah berkarya. Itu adalah tangga kita. Karena tidak ada keberdayaan kalau kita tidak bersama-sama saling kenal gitu ya. Mungkin hari ini saya bersilaturahmi, ketemu dengan rekan-rekan yang baru gitu. Nah, baru masuk di tangga yang pertama. Kita saling kenal, saling tahu, saling mengetahui karakternya, sehingga nanti kita bisa menaiki tangga yang kedua, yaitu berdaya. Setelah berdaya, baru kemudian kita berkarya. Nah, lalu gimana sih yang akan dilakukan oleh Migimo? Saya sebagai praktisi digital, saya berkarir di Google dari tahun 2018 sebagai master trainer di Google Gapura Digital. Mungkin kalau pernah dengar gitu ya, saya bertahun-tahun mengajar digital marketing dari tahun 2018 gitu ya, dan hampir lebih dari 10.000 jam terbang saya mengajar digital marketing secara online dan secara offline gitu. Nah sehingga saatnya saya ingin kemudian membagi ini, mendedikasikan ini. Yuk, mau nggak sih kalau kita bikin usaha gitu ya, dengan menyetorkan modal yang cukup terjangkau, tidak perlu banyak gitu. Tetapi kalau kita berkelompok, kita bebarengan, maka beban itu akan terasa ringan. Tetapi nanti bagi hasilnya juga akan terasa, akan menggunakan aplikasi itu bagi hasilnya harian, walaupun nanti ditarik bagi hasilnya secara bulanan. Kalau rekan-rekan pernah mendengar istilah saham di perusahaan gitu ya, nah maka di Migimo juga ada unit modal penyertaan karena kita berbasis koperasi gitu. Dan ini memungkinkan seseorang untuk memiliki usaha, untuk memiliki bisnis tanpa yang bersangkutan terlibat dalam bisnisnya karena pengurus yang akan menjadi bisnis operator. Kalau mereka saja mau semangat, kalau mereka saja mau bersama-sama gitu ya, apalagi kita harus lebih mau, kita harus lebih semangat bagaimana menjalankan bisnis ini secara bersama-sama gitu ya. Coba bayangkan, saya berikan sebuah ilustrasi misalnya rekan-rekan. Kalau misalnya saya ambil sebuah contoh gitu ya, kalau misalnya kita ingin memiliki outlet isi ulang air misalnya, dengan investasi katakanlah 300 juta. Kalau biaya 300 juta itu ditanggung oleh sendiri, Masya Allah, ini tidak mudah. Mungkin hanya segelintir orang yang mampu memiliki kemampuan modal tersebut. Tetapi kalau 300 juta ini kemudian kita bagi ke dalam 300 lembar berupa unit modal penyertaan, dan setiap satu lembar itu 1 juta,
maka ketika 300 juta itu terkumpul, otomatis kita akan mendapatkan dan bisa memulai bisnis air isi ulang itu secara bersama-sama gitu. Nah, itu sebagai ilustrasi rekan-rekan. Nah, kenapa kemudian yang ingin kita sampaikan adalah kita akan mencoba membuat bisnis dengan bisnis yang sudah berjalan, bukan bisnis yang baru dimulai, gitu ya. Kita akan lihat bisnis yang sudah berjalan, yang sudah memiliki beberapa outlet, yang kemudian kita kembangkan melalui pengembangan membuka outlet baru atau mengakuisisi outlet yang sudah berjalan, sehingga risikonya kecil. Tetapi kalau kita tidak mau bersama-sama, maka biaya tadi itu akan ditanggung sendiri, yang notabene otomatis itu akan kesulitan, kecuali pada profil-profil yang memiliki keuangan begitu besar. Resesi yang terjadi saat ini dan kemudian yang akan datang ke depan gitu ya, itu tidak semakin mudah rekan-rekan. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau mau tinggal di Indonesia dengan kategori yang agak enak saja gitu ya. Nah, maka penghasilan kita minimal di angka 15 sampai 20. 15 sampai 20 itu dengan asumsi ada biaya sekolah, ada biaya belanja bulanan, ada biaya cicilan rumah gitu ya. Nah, sehingga itu bisa tercover. Dengan kondisi seperti saat ini, keluarga yang berhasil tidak nunggak sekolah saja, keluarga yang berhasil menjalankan cicilan rumahnya yang besar saja, itu terus terang pencapaian yang tidak mudah, pencapaian yang sangat luar biasa. Sehingga terus terang kami dari Migimo gitu ya, mencoba menginisiasi, mau nggak sih kita bebarengan, kita punya usaha bareng gitu ya, sehingga beban itu akan terasa ringan, dan nanti kita bisa memiliki usaha bersama melalui digital. Rekan-rekan semuanya, setiap bisnis memiliki peluang ada untung dan rugi gitu ya. Kalau kemudian di Migimo, rekan-rekan semuanya perlu kita samakan visi dan hati kita gitu. Kalau orang biasanya berinvestasi gitu ya, orang yang memiliki uang merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang yang menjalankan bisnisnya. Orang yang memiliki uang kemudian merasa lebih berhak dengan semua proporsi bagi hasilnya. Maka kalau di Migimo kita memiliki konsep kembali pada nilai-nilai Indonesia, kembali pada nilai-nilai leluhur kita, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berbisnis sama untung, berisiko sama rugi. Itu yang ada di Migimo. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan semuanya di keluarga besar Migimo. Tidak hari ini saja, setiap hari kita akan ada meeting online singkat gitu ya. Mungkin Senin sampai dengan Kamis secara reguler gitu, dan kita akan offline juga setiap minggu insya Allah 1 kali. Nanti silahkan ikuti informasinya, dan tujuan kita adalah bagaimana kita sama-sama bersama berdaya dan berkarya. Rekan-rekan semuanya, sebagai penutup gitu ya, sebagai penutup, negeri ini sudah lama sekali hanya dikuasai oleh 20 keluarga yang kemudian menguasai bank besar, menguasai media nasional, menguasai tambang sawit dan energi, menguasai retail modern, menguasai infrastruktur digital gitu. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi yang ingin kita sampaikan adalah mereka begitu sangat kompak, mereka begitu sangat mau berangkulan, mereka sangat kekeluargaan gitu ya. Sehingga masa sih kita tidak mau menjalankan itu gitu, menjalankan itu bersama-sama. Rasanya gitu, kalau misalnya kita mau bersama-sama menjalankan bisnis, masa sih nggak tumbuh gitu. Yang penting adalah di tahap awal bukan dalam bergabungnya, tetapi samakan dulu hati dan pikiran kita untuk saling mengenal, lalu kemudian setelah saling mengenal, saling percaya, maka otomatis nanti kita akan sampaikan ada sebuah peluang bisnis berupa digital yang kemudian teman-teman tidak perlu modal puluhan juta bahkan ratusan juta gitu ya, sehingga ini bisa dilakukan secara bersama-sama, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga kekayaan itu tidak dimiliki segelintir orang gitu ya, tetapi dimiliki oleh kita semua secara bersama-sama dan kita sebagai pemilik bisnis tersebut.
Itu Kang Teguh, dari saya mungkin saya break dulu 5 menit gitu ya. Nanti ada informasi yang penting yang akan disampaikan oleh Kang Teguh, rekan-rekan semuanya. Ikuti arahan beliau, simak dengan baik gitu ya. Lalu saya akan bergabung kembali setelah 5 menit dari sekarang. Kembali ke Kang Teguh, silakan.